Bayangkan kamu sedang berada di sebuah pemakaman pada tengah malam. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu. Hanya deretan batu nisan, tanah basah, dan suara angin yang sesekali terdengar seperti bisikan setan. Lalu tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Dan yang paling penting, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo semuanya, kembali lagi di channel F5 Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang ceritanya penuh misteri, kejutan, dan tentunya bikin kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang menghantui mereka. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana awal mula kejadian mengerikan ini terjadi, siapa yang akan bertahan sampai akhir, dan rahasia apa yang tersembunyi di balik semuanya, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 2 hours later. Film langsung membuka cerita dengan suasana pemakaman. Seseorang pria bernama Musa sedang berduka setelah kematian ayahnya. Di depan makam sang ayah, Musa terlihat seperti seseorang yang masih belum menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya sudah pergi. Namun, Musa belum tahu kematian ayahnya ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah pemakaman, Musa kembali menjalani kehidupan bersama istrinya dan anak perempuan mereka, yaitu Selin. Dari luar, keluarga ini terlihat biasa-biasa saja. Musa bahkan masih berusaha menjadi ayah yang baik. Dia bekerja keras, sering mengambil kerjaan sebagai stuntman, dan berusaha memastikan kebutuhan istri serta anaknya tetap terpenuhi. Tetapi sejak awal ada sesuatu yang aneh. Maryam mulai mengalami gangguan. Tubuhnya seperti tidak sepenuhnya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia sering terlihat seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Selin juga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, dan yang paling mengkhawatirkan, Musa mulai menyadari bahwa gangguan tersebut tidak hanya terjadi dalam rumah. Seseorang mengatakan kepadanya bahwa keluarganya mungkin sedang diganggu oleh jin. Berbeda dengan hantu biasa, jin dalam cerita ini bukanlah roh manusia yang sudah mati. Mereka adalah makhluk dari alam lain yang dapat hidup berdampingan dengan manusia tanpa terlihat. Mereka bahkan bisa berubah bentuk, dan masalah Musa menjadi lebih serius ketika jin tersebut mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Maryam. Awalnya Musa tidak percaya. Dia menganggap semua ini hanya kebetulan, sampai suatu hari Musa terlihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Sosok yang berada di rumah mereka ternyata bisa berubah menjadi orang yang sangat mereka kenal, bahkan menjadi ibu Musa sendiri. Musa awalnya mengira ibunya benar-benar datang, tetapi kemudian dia mengetahui sebuah kenyataan mengerikan. Ibunya sebenarnya sudah meninggal jauh sebelum ayahnya. Artinya, sosok yang selama ini dia lihat bukan ibunya, itu adalah jin, dan makhluk tersebut mulai menyerang. Musa meminta bantuan seseorang pria bernama Sarif yang memahami ritual dan cara menghadapi jin. Sarif menjelaskan bahwa makhluk itu tidak sekedar ingin menakut-nakuti keluarga Musa. Jin tersebut menginginkan Maryam, bahkan ingin mengambilnya sepenuhnya. Masalahnya, jin itu tidak mudah dihancurkan karena dia bisa menyamar menjadi siapapun, bahkan orang yang paling dipercaya Musa. Ketika keadaan semakin parah, Selin juga menjadi sasaran. Musa akhirnya dipaksa memilih antara mempertahankan keselamatan istrinya atau anaknya. Dalam situasi tersebut, dia sadar bahwa satu-satunya cara menghentikan jin itu adalah melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebagai manusia sebelumnya. Musa harus masuk ke wilayah para jin. Caranya adalah menggunakan Maryam sebagai umpan. Maryam ditempatkan di sebuah kamar. Di sekelilingnya ditaburkan bahan yang sudah dibekati untuk menghalangi jin. Sementara Musa mendapatkan air yang sudah dibacakan doa. Sarif memperingatkan Musa, jika ingin menghancurkan jin itu, Musa harus benar-benar percaya pada apa yang dia lakukannya. Dan ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Musa harus kembali sebelum matahari terbit. Jika gagal, dia tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Dunia yang terlihat seperti tempat yang kita kenal, tetapi terasa sangat berbeda. Di sana, manusia adalah makhluk asing. Musa harus berjalan diam-diam agar tidak
diketahui oleh jin lainnya. Sementara itu, di rumah, Maryam masih menjadi umpan. Ketegangan semakin meningkat. Musa akhirnya menemukan jin yang selama ini meneror keluarganya. Pertarungan terjadi. Musa menggunakan doa dan air yang sudah disiapkan untuk menyerang makhluk tersebut. Namun jin itu tidak pernah menyerah. Ia terus berubah bentuk dan berusaha memanipulasi Musa. Pada akhirnya Musa berhasil melawan, tetapi kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Film kemudian membawa kita langsung ke cerita berikutnya, dan disinilah film mulai memperlihatkan satu pola yang sama. Manusia selalu menginginkan sesuatu dari kematian. Masalahnya, kematian tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Cerita kedua, Miracel. Cerita berikutnya memperkenalkan seorang pria bernama Cakrit. Kalau Musa berusaha menyelamatkan keluarganya dari makhluk supranatural, Cakrit justru berusaha melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dia ingin mengalahkan kematian. Cakrit kehilangan istrinya yaitu Panada secara tiba-tiba. Kematian tersebut membuat hidup Cakrit hancur berantakan. Dia tidak bisa menerima bahwa orang yang dia cintai pergi begitu saja. Di pemakaman, Cakrit berdoa dengan penuh keputusasaan. Dia meminta kepada Tuhan untuk mengembalikan istrinya. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya bersedia melakukan apapun, dan ternyata ada sesuatu yang mendengar permintaannya, namun bukan Tuhan. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Cakrit mulai melihat istrinya. Awalnya dia mengira dirinya hanya berhalusinasi karena terlalu berduka, tetapi semakin lama sosok Panada terlihat semakin nyata. Bahkan orang-orang di sekitarnya mulai percaya bahwa sesuatu seperti mukjizat benar-benar terjadi. Panada seolah-olah hidup kembali. Tubuhnya tidak menunjukkan kondisi yang seharusnya dia alami, seseorang yang baru saja meninggal. Dan disinilah muncul pertanyaan besar. Kalau seseorang sudah mati lalu kembali hidup, apakah yang kembali itu benar-benar orang yang sama? Cakrit mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Panada memang terlihat seperti istrinya. Dia berbicara seperti istrinya, dia berada di rumah seperti istrinya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Sementara itu, keluarga mereka juga mulai mengalami kejadian aneh. Anak mereka, Nata, ikut menjadi bagian dari teror tersebut. Cakrit semakin tertekan, apalagi kehidupan sebelumnya juga ternyata tidak sesempurna yang dibayangkan. Dia memiliki masalah finansial, ada hutang seperti Anis. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Ada tekanan hidup seperti Ganjar. Dan semua kesulitan itu membuatnya semakin mudah dimanipulasi. Kemudian makhluk yang berada di balik mukjizat tersebut mulai memperlihatkan wajah sebenarnya. Makhluk itu menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Cakrit ingin istrinya tetap kembali, dia harus membayar hutang, bukan dengan uang. Maju Cak Anis beda kalau bayar hutang deh. Dia harus membayar bukan dengan uang, tetapi dengan nyawanya sendiri. Cakrit diberi pilihan mengorbankan dirinya atau kehilangan istrinya lagi. Dan inilah bagian paling mengerikan. Cakrit yang awalnya berdoa agar keluarganya mendapatkan kehidupan lebih baik, justru perlahan didorong menuju kematian. Dia mulai merasa terjebak. Dia meminta bantuan Tuhan. Dia minta pengampunan. Akan tetapi sesuatu yang sudah masuk ke dalam kehidupannya tidak mau melepaskannya. Pada akhirnya Cakrit sadar bahwa ada hal-hal yang harusnya tidak pernah dipaksa kembali dari kematian. Karena ketika manusia mencoba pintu yang sudah ditutup, yang masuk kembali belum tentu sesuatu yang ingin kita temui. Dan film kembali berpindah ke cerita ketiga. Kali ini bukan tentang seseorang yang ingin menghidupkan orang mati, melainkan dua orang hidup yang berusaha mati-matian untuk keluar dari tempat orang mati.
Sekarang kita bertemu dengan dua saudara perempuan, Pun dan Pan. Keduanya berada di sebuah pemakaman tua, tetapi mereka tidak datang untuk berziarah. Mereka sedang melarikan diri. Dari siapa? Awalnya mereka sendiri tidak tahu, karena tempat tersebut bukan hanya dihuni oleh orang mati. Ada sesuatu yang mengejar mereka. Pun sebagai kakak berusaha tetap tenang. Dia terus menyuruh Pon untuk berlari. Sementara Pon semakin panik. Dia melihat sosok-sosok aneh, mendengar suara-suara, dan beberapa kali merasa ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Pun mencoba meyakinkan adiknya bahwa semua itu mungkin hanya perasaan mereka. Tetapi kemudian mereka benar-benar melihat hantu. Pemakaman itu dipenuhi arwah yang telah meninggal dengan cara yang mengenaskan, dan seolah-olah mereka terjebak dalam sebuah lingkaran. Setiap kali berusaha keluar, mereka kembali ke tempat yang sama. Lebih buruk lagi, ternyata ada manusia lain yang mengejar mereka. Dua orang terlibat dalam aktivitas kriminal. Mereka tidak ingin Pun dan Pon lolos, karena jika kedua saudara tersebut sampai bertemu polisi, rahasia mereka akan terbongkar. Maka untuk pertama kalinya kita menyadari sesuatu. Mungkin ancaman terbesar di tempat itu bukan hantu, yaitu adalah manusia sendiri. Pun dan Pon terus berlari. Mereka melewati makam demi makam. Suara langkah kaki terdengar di belakang. Tembakan terdengar, dan akhirnya Pun terluka. Pon ingin membawa kakaknya keluar bersama-sama, namun Pun tahu dia tidak akan mampu berjalan lebih jauh. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Pun menyuruh Pon untuk pergi. Pon menolak. Dia tidak mau meninggalkan kakaknya, tetapi Pun memaksa. Dia meminta Pon berlari secepat mungkin. Pon akhirnya pergi, dan untuk beberapa saat sepertinya semuanya sudah berakhir. Tetapi kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Pon kembali bertemu Pun, namun ada yang berbeda. Pun sekarang terlihat jauh lebih tenang, tidak lagi ketakutan, tidak lagi terluka, dan perlahan Pon menyadari kenyataan yang sebenarnya. Pun sudah meninggal. Sosok yang berada di depannya adalah arwah kakaknya. Ternyata para hantu di pemakaman tersebut bukan sepenuhnya ingin menyakiti Pon. Beberapa dari mereka justru membantu. Mereka menuntun Pon menuju jalan keluar, sementara Pun akhirnya menerima bahwa dirinya harus tinggal di tempat itu. Adegan ini menjadi salah satu bagian paling emosional, karena Pun yang sejak awal selalu berusaha melindungi adiknya, akhirnya tetap melindungi Pon bahkan setelah kematiannya. Dan kemudian film memberikan satu kalimat yang sederhana yang menjelaskan semuanya. Kadang-kadang sesuatu yang terlihat mengerikan belum tentu datang untuk menyakiti kita. Sekarang kita masuk ke cerita terakhir, dan menurut saya ini adalah bagian yang paling cocok untuk dijadikan klimaks video. Kita bertemu sekelompok anak muda yang sering menghabiskan waktu bersama. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Tongta. Tongta berbeda dari teman-temannya. Dia adalah seorang anak yatim. Dia juga tidak dapat berbicara. Tetapi meskipun memiliki keterbatasan, Tongta tetap diterima oleh kelompok tersebut. Mereka bermain bersama, bercanda bersama, bahkan merayakan ulang tahun bersama. Semuanya terlihat ringan dan menyenangkan sampai suatu hari Tongta menghilang. Awalnya tidak ada yang terlalu curiga, namun setelah dicari, mereka menemukan bahwa Tongta sudah meninggal. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah kondisi tubuhnya, dan dia ternyata menjadi korban pembunuhan. Teman-temannya merasa bersalah. Mereka merasa Tongta adalah bagian dari kelompok mereka, dan karena itu mereka tidak ingin meninggalkannya begitu saja. Semuanya berubah ketika salah satu dari mereka mendapatkan sebuah boneka. Boneka tersebut bukan boneka biasa. Boneka itu berasal dari pemakaman, dan sejak benda tersebut masuk ke dalam kehidupan mereka, kejadian aneh mulai terjadi. Mereka mulai melihat sosok Tongta. Mereka mendengar suara. Mereka menemukan tanda-tanda yang seolah-olah sengaja ditinggalkan. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Mereka akan kembali ke pemakaman untuk mengembalikan boneka tersebut. Masalahnya, mereka pergi pada malam hari dan mereka tidak tahu bahwa pemakaman itu masih menyimpan sesuatu. Ketika mereka sampai, suasana yang awalnya hanya terasa menyeramkan berubah menjadi benar-benar supranatural. Gerbang pemakaman
pemakaman terbuka sendiri, suara-suara muncul. Sosok Tongta terlihat. Teman-temannya mulai sadar bahwa Tongta sebenarnya sedang mencoba memberi pesan, bukan untuk menakuti mereka, tetapi meminta bantuan. Tongta ingin mereka menemukan siapa yang membunuhnya. Mereka kemudian menemukan sebuah petunjuk berupa suara. Rekaman tersebut mengarah kepada seseorang yang mereka kenal, dan kemudian muncul seorang pria bernama Uncle Lore. Awalnya Uncle Lore terlihat seperti orang baik. Dia bahkan membantu mereka. Dia terlihat peduli terhadap Tongta, tetapi semakin mereka menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka bertanya tentang Tongta, sikap Uncle Lore kemudian langsung berubah drastis, dan akhirnya rahasia terbesar cerita ini terbongkar. Uncle Lore adalah orang yang membunuh Tongta. Dia berusaha memastikan bahwa kematian Tongta tidak akan pernah diketahui oleh siapapun, tetapi kelompok anak muda tersebut sudah menemukan terlalu banyak bukti. Uncle Lore akhirnya menyerang mereka. Mereka berusaha melarikan diri. Gerbang pemakaman tertutup, tidak bisa dibuka, dan mereka terjebak bersama pembunuh Tongta. Dalam kondisi panik, mereka berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu, arwah Tongta muncul, dan untuk sesaat Tongta memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Dia bisa saja membunuh orang yang telah menghabisinya, tetapi teman-temannya menyadarkan Tongta bahwa jika dia melakukan hal itu, dia sendiri akan terjebak dalam kebencian. Mereka meminta Tongta menyerahkan masalah tersebut kepada hukum, dan akhirnya Tongta melepaskan dendamnya. Dia dimakamkan dengan layak. Teman-temannya mengira semuanya telah selesai. Kasus pembunuhan sudah terungkap. Tongta sudah mendapatkan tempat untuk beristirahat. Pemakaman kembali tenang. Tetapi film belum selesai, karena setelah semuanya berakhir, sebuah suara terdengar. Tanah bergerak, sebuah makam berguncang, dan muncul sebuah rahasia yang terakhir yang jauh lebih mengerikan. Ternyata Uncle Lore belum benar-benar mendapatkan akhir yang pantas. Dia masih menyimpan rahasia, dan seseorang yang mengetahui rahasianya kini berada dalam bahaya. Seorang anak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Uncle Lore kemudian mengancam anak tersebut agar diam. Dia memperingatkan bahwa jika rahasia itu sampai keluar, nasib anak tersebut akan sama seperti Tongta. Dan disitulah film memberikan pukulan terakhir. Kasus Tongta memang selesai, tetapi kejahatan Uncle Lore ternyata belum selesai. Dengan kata lain, kuburan mungkin sudah menutup satu cerita, tetapi belum tentu menutup dosa manusia yang ada di baliknya. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan, Graveyard Horror bukan hanya film tentang 4 pemakaman. Film ini sebenarnya memperlihatkan 4 bentuk manusia ketika berhadapan dengan kematian. Musa berusaha menyelamatkan keluarganya dari sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Chakrit menolak menerima kematian istrinya dan mencoba mendapatkan kembali sesuatu yang seharusnya sudah pergi. Pun dan Pon hanya ingin keluar hidup-hidup dari tempat yang dipenuhi kematian. Sedangkan teman-teman Tongta berusaha mencari kebenaran tentang kematian sahabat mereka. 4 cerita, 4 pemakaman, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Manusia selalu ingin mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Kita ingin menyelamatkan orang yang kita cintai, seperti Prabowo menyelamatkan Anies. Kita ingin mengembalikan orang yang sudah pergi. Kita ingin melarikan diri dari kematian, dan kita ingin mendapatkan keadilan seperti kita sekarang ini hidup di negeri Konoha. Tetapi film ini memperlihatkan bahwa setiap keinginan memiliki konsekuensi, karena ketika seseorang membuka pintu menuju dunia kematian, kita tidak pernah tahu apa yang akan keluar dari sana. Dan yang lebih mengerikan lagi, kadang-kadang monster yang sebenarnya tidak berada di dalam kuburan. Monster yang nyata itu adalah manusia yang masih hidup. Jadi kalau setelah menonton film ini kamu merasa pemakaman hanyalah tempat untuk orang mati, mungkin kamu harus berpikir ulang, karena dalam Graveyard Horror, orang mati justru terkadang lebih jujur daripada orang hidup. Dan mungkin itulah alasan kenapa film ini menutup ceritanya dengan satu pesan sederhana. Ketika tanah sudah menutup tubuh seseorang, belum tentu rahasianya ikut terkubur. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita akan masuk lagi ke film yang lebih gila. Dan kali ini bukan kita yang mencari hantunya, justru hantunya yang sedang mencari kita. Sampai jumpa di video berikutnya.